Assalamualaikum. Halo semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah menganalisis dan menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Kemudian, 2. Membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. 3. Mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya. 4. Membuat teks non-fiksi berkaitan dengan ekosistem. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar rakyatku berkorban. Sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Kelas 5 hebat, apa yang kamu ketahui tentang teks non-fiksi? 2. Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Teks ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, teks non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh pembaca. Contohnya,
buku pelajaran, ensiklopedi, jurnal, laporan ilmiah, artikel, dan opini. Langkah-langkah menemukan gagasan utama atau pokok pikiran dalam teks non-fiksi. 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Mengetahui dan menandai kalimat pokok atau kalimat inti yang terletak di awal teks, terletak di akhir paragraf, dan pokok pikiran yang berada pada keseluruhan teks dengan cara menyimpulkannya. Teks non-fiksi berjudul ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Kelas 5 hebat. Ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik yang dapat dikerjakan. Selanjutnya, membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi, yaitu menggunakan unsur 5W dan 1H. 5W meliputi what, who, where, when, and why. 1H yaitu bagaimana. Berkaitan dengan teks non-fiksi. Kelas 5 hebat, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.
materi selanjutnya ya. Pengklasifikasian hewan berdasarkan makanannya. Pertama, herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada kelinci, ada kijang, kuda, sapi, dan kambing. 2. Karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Contohnya ada singa, buaya, harimau, burung elang, dan anjing. 3. Omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain, atau disebut dengan hewan pemakan segala. Contohnya ada ayam, ada panda, kura-kura, kuda nil, beruang, dan tikus. Kelas 5 hebat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut sebagai pemakan segala. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, bagaimana kelas 5 hebat? Sudah lebih jelas? Kita lanjut ya. Assalamualaikum anak-anak. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja sih penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua adalah herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Yang pertama, apa itu karnivora? Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada singa, macan, serigala, dan lain-lain. Jadi, hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging atau hewan lainnya.
Yang kedua, apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya yang berasal dari rumput atau daun-daunan. Kemudian yang berasal dari buah-buahan. Kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, gajah, sapi, dan lain-lain. Itu semua hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada monyet, beruang, musang, dan lain-lain. Itu semua hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut pemakan segala. Oke, biar lebih ingat dan jelas, jadi karnivora adalah hewan pemakan daging, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging, atau biasa disebut sebagai pemakan segala. Oke, sekian dan terima kasih. Contoh teks non-fiksi berjudul Ekosistem Sawah. Ekosistem sawah terdiri dari dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Dalam ekosistem sawah, terjadi rantai makanan yang melibatkan berbagai jenis hewan, baik hewan herbivora, karnivora, maupun omnivora. Coba perhatikan, dalam gambar ini adalah bentuk rantai makanan dalam ekosistem sawah. Padi merupakan produsen, kemudian disusul dengan tikus, ular, burung elang, burung pipit, dan hewan lainnya yang merupakan konsumen dalam rantai makanan ekosistem sawah. Bagaimana kelas 5 hebat? Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Apakah manfaat dari pembelajaran hari ini untukmu? Oke, mari kita simpulkan sama-sama ya. 1. Diperolehnya kemampuan menjaga kata-kata, melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. 2. Diperolehnya pemahaman untuk menjaga kelestarian lingkungan agar keberlangsungan ekosistem tetap terjaga dan seimbang, serta menumbuhkan sikap ramah lingkungan. Kelas 5 hebat, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.